Sempat diremehkan netizen Malaysia bahwa mereka sudah ada mobil nasional. Tapi kenyataannya Indonesia sudah bisa bikin tank, pesawat, dan mobil. Bahkan media Malaysia terkejut melihat Presiden Prabowo menggunakan mobil buatan anak bangsa untuk kendaraan resmi presiden, tak seperti di Malaysia. Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, mereka menggunakan merek luar untuk mobil kepresidenan. Dan di sini terlihat reaksi netizen Malaysia melihat bentuk rupa mobil buatan Indonesia. Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto semalam menaiki kenderaan Presiden khas MV3 Garuda Limousine yang dihasilkan oleh syarikat senjata milik negara PT Pindad dari Kompleks Perundangan Senayan ke Istana Negara Jakarta. Prabowo menaiki kenderaan itu selepas selesai upacara angkat sumpah di Kompleks Parlimen Senayan. Ini adalah kali pertama kenderaan presiden itu diperkenalkan kepada umum lengkap dengan plat kenderaan bertulis Indonesia 1. Dalam satu kenyataan, pengarah urusan PT Pindad Abraham Moss berkata, mereka berbangga kerana kenderaan hasil kerja anak bangsa digunakan semasa hari bersejarah di Indonesia. Sementara itu, pengarah teknologi dan pembangunan PT Pindad CJP Santosa berkata Prabowo akan menjadi individu pertama yang menggunakan gratis transfer uang kemana aja. Maung Garuda merupakan SUV 4x4 taktikal ringan yang direka untuk menyokong operasi pertempuran jarak dekat dan mengharungi laluan yang sukar. Berdasarkan laman rasmi Pindad, Maung direka untuk keboleh gerakan yang tangkas dan boleh dipercayai bagi menyokong mobiliti penggunanya dalam pelbagai bidang operasi. SUV ini mempunyai kelajuan selamat 120 km sejam, transmisi manual 6 kelajuan dan jarak perjalanan sehingga 800 km. Maung boleh dilengkapi dengan pendakap senjata 7.62 mm, konsol senjata SS2 V4, peranti navigasi GPS, penjejak kenderaan dan peralatan lain. Kereta 4 penumpang itu seberat 2,160 kg dan boleh diubah suai untuk pelbagai kegunaan. Bagaimanapun, kenderaan untuk Prabowo diubah suai dengan gaya Eropah yang dilengkapi rim krom serta terdapat logo Garuda di belakangnya. Banyak netizen negara tetangga yang menyebut bahwa Indonesia tidak punya mobil buatan anak bangsa. Tentu komentar-komentar netizen Malaysia ini justru salah. Jadi, apa bedanya Proton dengan PT Astra Internasional? Pada tahun 2018, Proton Holding Berhad telah dibeli sahamnya sebanyak 49,9% oleh perusahaan asal Cina. Bahkan pada 2018 lalu, Mahathir Mohamad pernah mengungkapkan, Proton telah dijual ke asing. Ya, saya sedih, saya bisa nangis. Namun, kesepakatan sudah ditekan. Proton bukan lagi milik nasional. Sekarang bukan lagi mobil nasional. Kami orang Malaysia merasa senang untuk bisa lepas dari mobil sial ini, sindir Mahathir. Sementara PT Astra Indonesia adalah salah satu perusahaan BUMN dan swasta terbesar di Indonesia. Diketahui bahwa PT Astra Internasional menaungi beberapa merek mobil, mulai Toyota, Daihatsu, Iveco, Peugeot, BMW, Honda, Astra Auto Parts, Astra Well, dan Isuzu. Sekedar info aja, PT Astra Internasional bukan milik perusahaan asing, milik orang Indonesia. Lalu kenapa PT Astra tidak membuat merek mobil sendiri? Padahal PT Astra kemampuan produksinya sangat besar, bahkan memiliki fasilitas riset dan pengembangan terbesar di Indonesia. Pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh media, kenapa Astra tidak membuat merek mobil sendiri agar menjadi mobil nasional? Menurut pihak Astra pada tahun 2017 lalu, secara bertahap kita sudah dipersilakan prinsipal untuk membuat kiprah. Hadirlah Astra Daihatsu Ayla, Astra Toyota Agya, sudah saat itu, Trans Julian Warman, Head Apier, lebih besar dibanding tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama, mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Saya menemukan
ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motors. Dia kerja di General Motors kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting, tapi Anda tetap mengajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad. Dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Kalian membangga-banggakan mobil nasional yang kalian kongsi dengan negara asing itu. Ya, tengok ini kita boleh buat ini, tank, ya, kendaraan tempur, amfibi, ya, kendaraan anti huru-hara itu kita bisa buat. PT Pindad, kita punya PT Pindad yang bisa membuat alat-alat tempur kita sendiri. Ya, perusahaan PT Pindad untuk membuat alat-alat tempur kita sendiri. Kita bisa buat ini sendiri, ya. Saya tak tahu di sana bisa buat nggak macam ini. Ada kilang-kilang macam ini nggak bisa buat tank sendiri tak? Ya. Ini di Indonesia sudah lama kita buat ini PT Pindad, ya. Lalu ada PT PAL. PT PAL itu galangan kapal yang bisa buat kapal perang, kapal komersial. Boleh kita buat sendiri, ya. Dan ini pesawat CN295, ya, yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia yang dulu berupa namanya IPTN, ya, yang didirikan oleh mantan Bapak Presiden kami B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie, ya, yang bekas Menteri Ristek, ya, Menteri Research and Technology, ya. Beliau yang meletakkan fondasi perakitan pesawat terbang macam ini. Kita sudah buat pesawat terbang, ya. Dengan adanya produk-produk buatan anak bangsa, Indonesia akan semakin mandiri. Dan seiring menuju 2045 industri otomotif dan sebagainya berperan di Indonesia.